Sudah terlihat ya, Dokter Melita? Sudah jelas suaranya? Sudah terlihat, Dok, dan suara dokter sudah jelas, Dok. Oke. Kita masuk topik yang kedua, sharing yang kedua ini tentang neonatal jaundice dan assessment dan manajemen. Ya, outline saya nanti saya akan berbagi mengenai apa itu definisi, metabolisme bilirubin, faktor resiko, penyebab hiperbilirubin, gejala klinis, diagnosis, tata laksana, dan komplikasi ya. Nah, definisi dari neonatal jaundice atau ada yang menyebut neonatal icterus ya atau icterus ya itu sama saja ya. Sama-sama kuning ya. Merupakan klinis yang ditandai dengan warna kuning bisa terjadi di kulit ataupun sklera mata pada bayi yang baru lahir. Nah, berbeda dengan hiperbilirubinemia. Kalau hiperbilirubinemia itu adanya peningkatan kadar bilirubin dalam darah ya. Bila sudah dicek kadar bilirubin darah, ternyata bilirubin total serumnya di atas 5 atau sama dengan 5 miligram per desiliter, maka kita sebut itu adalah hiperbilirubinemia. Nah, insidence dari neonatal jaundice ini bayi prematur itu paling banyak terjadi ya. Hampir 80% bayi-bayi prematur mengalami kuning ya. Kemudian bayi-bayi aterem juga banyak, bisa sekitar 60-70% mengalami neonatal jaundice atau kuning ya. Nah, hanya sekitar 5-10% yang butuh intervensi. Ya, dan ada yang severe hiperbilirubinemia bila kita temukan kadar bilirubin total serumnya pada bayi-bayi yang aterem atau late preterm atau near term ya, yaitu di atas 35 mingguan, maka dengan hasil lebih atau sama dengan 25 miligram per desiliter, ini dikatakan severe hyperbilirubinemia. Ya. Namun, insiden severe hyperbilirubinemia ini hanya 0,14%. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu sebenarnya bagaimana metabolisme bilirubin ya. Jadi sekitar 80-90% itu ya bilirubin itu ya dimulai dari pemecahan dari hem ya, yang berasal dari eritrosit ya, adanya hemolisis ya. Kemudian si hem ini pada akhirnya nanti akan menjadi produksinya adalah biliverdin dan karbon monoksida. Nah, biliverdin ini dengan enzim reduktase biliverdin nanti dirubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini bebas di dalam pembuluh darah kita, beredar di dalam darah kita. Nah, ketika dia beredar di dalam darah, namun berikatan dengan albumin, ya albumin ini sebagai transport, maka bilirubin ini akan diangkut oleh albumin, albumin yang mentransport bilirubin ini menuju hati, ya di dalam hati. Nah, nanti bilirubin ini akan berubah menjadi bilirubin terkonjugasi dibantu oleh namanya enzim uridil disfosfat gluconoltransferase ya. Jadi enzim inilah yang membantu perubahan dari bilirubin yang indirect menjadi direct tadi ya. Bilirubin yang direct kemudian yang terkonjugasi akan dikeluarkan ya menjadi bilirubin direct, kemudian nanti akan dirubah ya dibantu oleh dekomposisi bakteri berubah menjadi sterkobilin ya, selanjutnya nanti bisa dikeluarkan melalui feses ataupun melalui urin. Nah, kalau seandainya bilirubin yang di dalam darah kita ini bebasnya banyak, terlalu banyak yang bebas ya, tidak terikat dengan albumin, tidak ditransport ke dalam menuju hati ya, maka bilirubin yang bebas tadi kalau jumlahnya dalam jumlah yang banyak, yang dikhawatirkan adalah dia akan menembus sawar otak ya, menembus blood brain barrier sehingga dia akan sebagai neurotoksisitas dari otak. Dia akan mengganggu meracunin otak. Itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi sebenarnya pembentukan hiperbilirubin ini bisa terjadi ada 4 hal yang terjadi. Bisa karena pembentukannya yang banyak, produksinya yang banyak, bilirubin tersebut. Bisa terjadi gangguan di konjugasi bilirubinnya,
bisa terjadi di transportasi bilirubinnya, bisa terjadi di ekskresi dari bilirubinnya. Jadi ketika kita menjumpai pasien dengan hiperbilirubinemia, kita harus mencari tahu permasalahannya yang mana. Apakah pembentukannya yang berlebihan, ataukah konjugasinya, apakah transportnya, ataukah ekskresinya yang eh, terganggu ya. Bila terjadi produksi yang berlebihan, produksi bilirubinnya lebih banyak, ya, ini kemungkinan masa hidup eritrositnya lebih pendek, ya, sehingga turnover dari sel-sel darah merahnya itu lebih tinggi, ya. Contohnya, misalnya terjadi hemolisis, ya, ada suatu hemolisis yang penyakit hemolitik, ya, yang mengakibatkan eritroksitnya banyak dipecah, ya, masanya pendek, banyak dipecah, produksi bilirubinnya jadi banyak, kemudian turnover sel merahnya juga lebih tinggi. Pada keadaan konjugasi bilirubin yang terganggu, ya, misalnya kadar enzim uridin disfosfat glucuronil transferase ini yang kadarnya rendah, sehingga kalau kadarnya rendah ini aktivitas enzimnya juga kurang, ya. Jadi bilirubin yang masuk ke dalam hati, ya, tidak dikonjugasi akibat enzim yang tadi aktivitas dan kadarnya kurang di dalam hati. Sehingga terhambatlah pembentukan konjugasi bilirubin. Ya. Nah, ini sering terjadi pada bayi-bayi yang prematur, ya. Bayi-bayi prematur yang secara enzimnya juga kurang, ya, aktivitas enzimnya juga belum baik, ya, sehingga terjadi gangguan konjugasi bilirubin, ya. Kemudian transportasi bilirubin. Bila ada gangguan transportasi bilirubin, jadi bilirubin ini kita tahu tadi kan dia akan berikatan dengan albumin dan dia akan ditransport oleh albumin ke dalam hati untuk dimetabolisme menjadi konjugasi, bilirubin konjugasi, ya. Jadi kalau kadar albuminnya rendah, jadi tidak ada yang mengikat si bilirubin ini, tidak ada yang mentransport ke dalam hati, menuju hati. Akibatnya bilirubinnya tadi banyak bebas di dalam darah, ya. Jadi kadar albumin yang rendah ini juga mempengaruhi, ya, seorang bayi itu bisa mengalami hiperbilirubinemia, ya. Kalau kadar albuminnya rendah tidak ditransport, tentunya akan terjadi penurunan uptake di dalam hati, ya. Contohnya misalnya bayi-bayi yang sepsis, ya, sepsis berat, ya, itu kadar albuminnya juga akan rendah, ya, sehingga kemampuan transportasi bilirubin ini juga akan terganggu karena si albumin ini tidak ada yang berikatan dengan bilirubin atau kurang jumlahnya untuk berikatan dengan bilirubin. Sementara bilirubin yang beredar di pembuluh darah itu banyak, ya, sehingga tidak terjadi bilirubin konjugasi di dalam hati, ya. Kemudian masalah ekskresi bilirubin, ya. Bilirubin ini eh, diekskresi, ya, dengan di mukosa usus halus itu ada mengandung enzim E-glucuronidase yang dia bisa menghidrolisis, ya kan, dari monoglukurida dan glikurida menjadi bilirubin unconjugated sehingga dapat diabsorpsi kembali, ya. Terus ada terjadi peningkatan sirkulasi bilirubin enteropatik, ya, misalnya pada bayi-bayi yang breastfeeding jaundice, ya, yang yang mendapatkan ASI eksklusif, namun karena perlekatannya tidak baik, ya, frekuensi menyusunya juga kurang, volume yang diminum juga kurang, ya, akibatnya terjadi kekurangan cairan, ya, terjadi peningkatan absorpsi kembali, sehingga terjadi peningkatan sirkulasi bilirubin enterohepatik, ya. Oke, sekarang kita harus memahami apa saja faktor resikonya, ya, faktor resiko ibu dan faktor resiko bayi. Yang paling umum adalah, yang paling sering terjadi adalah faktor resiko ibu, yang ibunya anaknya nanti mengalami inkompatibilitas ABO, ya, atau inkompatibilitas resus, ya. Misalnya ibunya golongan darah O, ya, kemudian melahirkan anak, anaknya golongan darah
A atau B ya, itu kemungkinan anaknya bisa mengalami inkompatibilitas ABO ya. Kemudian ibunya memberikan ASI eksklusif ya, tetapi tadi manajemen laktasinya yang kurang baik ya, perlekatannya kurang baik, positioning menyusui nggak baik, kemudian air ASInya juga volumenya sedikit, keluarnya sedikit, kemudian frekuensinya juga menyusunya kurang. Nah, ini juga faktor resiko ya. Ibu-ibu diabetes atau obat-obatan tertentu, diazepam, oksitosin yang tentunya ada obat-obatan yang bisa menyebabkan hemolisis ya. Faktor bayinya, bayi prematur tadi ya kemampuan enzim uridin difosfat glucuronidtransferasenya juga belum baik ya, atau bayi-bayi yang sefalhematom ya terjadi perdarahan ya, lisis, kemudian polisitemia, hemolisis ya, eritrositnya banyak yang pecah, kemudian infeksi, pemberian susu yang tidak teratur ya, tidak adekuat minum bayinya, kemudian ada riwayat saudara kandung yang mengalami hiperbilirubinemia. Ini menjadi faktor-faktor resiko ya. Nah, sekarang ada lagi faktor resiko yang tinggi. Kalau tadi kan dari faktor ibu dan bayi ya. Ada lagi faktor resiko yang tinggi, faktor resiko sedang, dan faktor resiko rendah ya. Dikatakan tinggi bila ikterik atau jaundice yang muncul ini terjadi kurang dari 24 jam pertama kehidupan ya. Kemudian umur kehamilan bayinya itu prematur, kurang dari 37 minggu. Kemudian kalau diperiksa bilirubin serumnya atau namanya ada pemeriksaan baru tuh namanya transkutan bilirubin sebelum pulang terletak di grafik di zona resiko tinggi. Ya. Kemudian ada inkompatibilitas golongan darah, misalnya tadi ABO inkompatibilitas atau resus ya. Ada sefal hematom, kemudian ASI eksklusif tetapi dengan manajemen laktasi yang kurang baik. Kemudian ada riwayat keluarga, misalnya tadi bayinya itu anaknya riwayat anak sebelumnya itu mendapat fototerapi ya, misalnya anak pertama, anak keduanya kuning juga mendapatkan fototerapi. Atau ada riwayat penyakit hemolitik pada keluarga. Jadi perlu ditanyakan ayah ibunya apakah ada permasalahan atau keluarganya ada masalah gangguan hematologi atau tidak ya. Faktor resiko sedang bila bayinya kuning sebelum pulang dengan kehamilan cukup bulan ya. Namun diperiksa transkutan bilirubin atau bilirubin serumnya itu terletak pada zona resiko sedang atau bayinya besar makrosomia dari ibunya DM ya. Kemudian ada riwayat keluarga di mana anaknya sebelumnya itu kuning juga namun tidak mendapat fototerapi. Ya, ini menjadi faktor resiko sedang. Sedangkan yang faktor resiko rendah adalah bayinya tidak kuning setelah 72 jam kelahiran ya. Jadi bayinya kuningnya setelah 72 jam kelahiran maksudnya ya. Umur kehamilannya lebih dari 41 minggu, kemudian hasil pemeriksaan transkutan atau bilirubin total serumnya itu terletak di zona resiko sedang pada grafik dan bayinya mendapat susu formula penuh, frekuensi pemberiannya juga baik, teratur dan minumnya adekuat. Ini masuk faktor resikonya rendah ya. Nah, sekarang kita harus tahu juga kapan dikatakan fisiologis, kapan dikatakan hiperbilirubinemia patologis ya. Kalau yang fisiologis tentunya munculnya hiperbilirubinemia ini atau kuning ini setelah usia 24 jam. Ya, setelah usia 24 jam dia baru muncul ikterusnya dan puncak-puncak peningkatannya itu sekitar 3 sampai 5 hari ya. Kemudian dia akan turun dan akan menghilang turun sampai usianya 7 hari ya. Berbeda kalau non fisiologis. Kalau non fisiologis yang patologis tentunya munculnya kuningnya itu kurang dari 24 jam dan puncaknya itu lebih cepat ya. Hari kedua, hari ketiga puncaknya lebih cepat, kemudian penurunannya juga lebih lambat dibandingkan yang fisiologis. Nah, bagaimana yang bayi cukup bulan dan bayi prematur? Kalau bayi cukup bulan, tentunya puncak di puncak hiperbilirubinnya, ikteriknya itu pada hari ketiga, keempat, kelima, dan dia akan turun dan akan menghilang setelah 7 hari ya.
Tapi kalau bayi prematur, puncaknya akan lebih lama juga, sekitar 5 harian, dan bisa menghilang butuh waktu yang lebih lama, sampai nanti hampir 2 minggu. Ya, jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian kita masuk sebenarnya untuk penyebab neonatal jaundice ini bisa kita kategorikan ya. Kalau seandainya ikteriknya terjadi kurang dari 24 jam setelah bayinya lahir, ya, maka kita bisa memprediksi ini kemungkinan yang paling sering adalah gangguan inkompatibilitas darah ya. Biasanya itu ABO yang paling sering ya dibandingkan resus. Atau ada infeksi seperti malaria, TORS atau sepsis atau defisiensi G6PD walaupun ini jarang ya. Kemudian, bila ikteriknya terjadi 24 jam sampai 72 jam setelah bayinya lahir, itu kita sebut ikteriknya fisiologis. Ya, bisa fisiologis. Tapi kita harus evaluasi apakah ada sefal hematom, apakah ada polisitemia, ya, apakah bisa karena breastfeeding jaundice, bisa karena perdarahan intraventrikular, atau bisa karena sepsis juga, ya. Tapi kalau ikteriknya terjadi lebih dari 72 jam, malah dia lama terjadi sampai 2 minggu, kita harus pikirkan bisa juga karena cefalematom sepsis atau breast milk jaundice ya, atau ada kelainan metabolik atau ada yang lain lagi ya, atresia biliar. Ternyata bilirubin yang meningkat bukan bilirubin indirect tapi bilirubin direct ya. Kepada atresia biliar akan terjadi kolestasis jaundice ya, atau neonatal kolestasis atau hiperbilirubinemia ya direct yang meningkat yang lebih dari 1 miligram per desiliter ya. Nah, asesmen kita ketika kita menemukan bayi dengan neonatal jaundice, kita harus pikirkan dahulu identifikasi faktor resiko. Ini sangat penting. Ya, bayi ini dengan faktor resiko hiperbilirubinemia, dia perlu pemantauan ketat dibandingkan bayi-bayi yang tidak ada faktor resikonya. Ya, tahu dari mana kita faktor resiko? Tentunya kita harus anamnesis pasiennya, ya. Nah, yang pertama kita tanya adalah usia bayi saat ikterus muncul pertama kali usia berapa jam. Jadi bukan usia hari ya. Kita tanya pertama kali dia kuning, usia bayinya usia umur berapa jam. Kemudian usia kehamilan, karena penting apakah ini prematur, apakah cukup bulan. Berat badan lahir, apakah normal, berat badan lahir rendah, atau malah makrosomia ya. Kemudian bayi ini muntah atau tidak. Kita mau evaluasi ini sebenarnya adekuat tidak cairannya ya. Kemudian pantau juga bagaimana BAB-nya. Ya, apakah ada gangguan mekonium atau BAB-nya jarang atau malah ada BAB-nya warnanya yang bukan kuning, misalnya warnanya apa namanya seperti dempul atau keputihan, itu juga harus kita tanyakan ya. Riwayat pemberian nutrisi. ASI eksklusif ya diberikan pada bayi, tapi manajemen laktasinya tadi yang kurang baik ya, frekuensinya tidak adekuat. Atau manajemen laktasinya bagus, frekuensinya bagus, tapi ternyata volume ASI ibunya yang tidak banyak ya. Kemudian tanyakan juga bila pasiennya ini dirawat, apakah diberikan nutrisi parenteral total. Itu juga bisa menyebabkan bayinya juga kuning, resiko untuk kuning ya. Nah, pada riwayat keluarga, tanyakan pada saudara atau orang tua apakah saudara kandungnya pernah mengalami hal yang sama, kuning neonatal jaundice. Kalau misalnya pernah, sampai di fototerapi atau tidak, itu harus ditanyakan juga. Ya, anemia atau tidak, sferositosis ada nggak di keluarga, defisiensi GSPD ada apa enggak, atau ada keluarga yang mengalami splenektomi. Ya, kemudian tanyakan riwayat kehamilan, infeksi TORS, ibu DM, atau obat-obat oksitosin yang sifatnya hemolisis. Ya, kemudian riwayat kelahiran, apakah pada waktu lahir ada permasalahan trauma lahir menggunakan forceps kah atau vakum kah yang bisa membuat resiko perdarahan sefal hematom di kepalanya ya. Dan tanyakan jangan lupa ibunya golongan darah apa ya. Ibunya apakah golongan darah O, apakah resusnya apa, positif kah, negatif kah? Nah, setelah anamnesis, maka kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Idealnya jaundice itu untuk menilai warna kuning
warna kuning pada kulit bayi ya. Yang terbaik adalah menggunakan cahaya matahari. Jadi jangan menilai di bawah cahaya lampu. Apalagi lampunya itu lampu warna kuning atau kemerahan ya. Jadi nanti harusnya tidak kuning, kita bilang kuning ya. Jadi sebaiknya menggunakan di bawah cahaya matahari ya. Kita mulai dari kepala, kemudian menurun sampai ke daerah ekstremitas ke cephalocaudal ya. Kemudian dilakukan dengan menekan kulit menggunakan jari. Tidak dapat dijadikan indikator andal untuk memprediksi kadar bilirubin serum. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar menilai ikterik atau jaundice dari pemeriksaan fisik yang kita tekan-tekan aja kulitnya, kita tidak bisa menilai, oh ini kadar bilirubinnya ini sekitar sekian nih. Nggak bisa, ya. Oke, kemudian tidak bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis hiperbilirubinemia. Karena menegakkan hiperbilirubinemia itu harus diperiksa kadar bilirubin total serumnya. Atau kalau tidak pakai bilirubin total serum, kita pakai namanya bilirubin transkutan. Atau ada lagi alat namanya bilistik. Ya. Nah, ini pemeriksaan untuk memeriksa fisik ya dengan cara menekan kulitnya. Yang gambar A ini dalam keadaan normal, yang B ini adalah ikterik pada bayinya ya. Nah, selain pemeriksaan kulit, kita juga nilai tanda-tanda yang lain. Misalnya ada tanda-tanda prematuritas ya, kecil masa kehamilan, perdarahan ekstravaskular, tanda-tanda infeksi intrauterin, cefalhematom, bayinya pucat atau tidak, ada peteki kah, atau sphenomegaly kah. Nah, korioretinitis ya, jadi matanya diperiksa ada nggak korioretinitis. Yang kita khawatirkan ini adalah infeksi dari tors ya. Kemudian tanda hipotiroid ya, tanda hipotiroid, walaupun tanda hipotiroid ini memang sulit dideteksi kalau bayinya baru lahir ya, memang lebih jelas nanti setelah bayinya usia sekitar 2 mingguan ya. Tapi lihat tanda hipotiroid, apakah lidahnya membesar ya, apakah wajahnya ada sindrom, apakah ininya tali pusatnya bodong ya, menonjol, ataukah ada kutis marmorata, itu juga bisa dideteksi ya petanda-tanda hipotiroid. Atau ada perubahan warna tinja ya. Ya tadi seperti perubahan warna tinja kuning kah? Kalau mekonium kan harusnya warnanya hijau kehitaman ya. Tapi pada hari ketiga kita bisa nilai itu warna tinjanya apakah warna dempul atau keputihan. Nah, Kramer score inilah yang sering kita gunakan untuk menilai kuning. Apakah bisa? Sebenarnya boleh saja ya untuk deteksi dini, deteksi awal neonatal jaundice ya. Tapi ini hanya perkiraan, memperkirakan ya. Tujuannya adalah kita mau menilai nih kuningnya dari kepala sudah meluas sampai mana? Apakah dada atau sampai ekstremitas? Boleh saja boleh. Tapi tidak bisa digunakan sebagai acuan kita untuk fototerapi. Misalnya, Kramer 2, oh yaudah kita fototerapi aja tanpa dilakukan pemeriksaan bilirubin total serumnya. Nggak boleh, hanya sekedar Kramer berdasarkan Kramer score aja. Walaupun dari Kramer score ini kita bisa memprediksi ya, kalau kepalanya kuning, wajahnya kuning, itu sekitar bilirubinnya 4 sampai 8 miligram per desiliter. Boleh aja kita prediksi ya. Kalau di daerah dadanya itu sekitar 5 sampai S12 ya. Daerah tangan ini sampai perut sekitar 5 8 sampai 16. Tangan sampai kaki sekitar 11 sampai 18. Kalau udah sampai telapak tangan, telapak kaki udah di atas 15. Bisa aja ini untuk memprediksi. Untuk deteksi dini, deteksi awal, tapi tidak sebagai acuan kita memulai fototerapi berdasarkan Kramer score itu nggak boleh, ya. Kenapa? Ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Dr. Mahendra dan teman-temannya ya. Mereka meneliti bagaimana sebenarnya peran Kramer score ini terhadap evidence untuk terjadinya hiperbilirubin ya. Yang gambar satu ya. Jadi Dr. Mahendra dan teman-teman ini ya menilai Kramer score ya. Pada Kramer score 1, mereka nilai berapa sih? Mereka periksa total bilirubin serumnya. Ternyata kalau kita periksa dengan mata kita pemeriksaan fisik dengan Kramer score-nya baru 1. Tapi ternyata total bilirubin serumnya bisa lebih dari 10 ya, bahkan mendekati 15.
Ya, walau padahal menurut panduan kan kalau Kramer score 1 itu antara sekitar 4 sampai 6 miligram per desiliter ya. Tapi data ini menunjukkan bahwasanya kita nggak bisa menjadi panduan kita Kramer score itu. Deteksi dini boleh ya. Karena hasil Kramer score 1 bisa hasil laboratorium total bilirubinemia juga tinggi ya, di atas 10 itu banyak ya. Nah, dibuat lagi penelitian lebih lanjut ya, eh, berapa yang di terapi fototerapi pada pasien-pasien dengan Kramer 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ternyata walaupun Kramer 1 ya, dari penelitian ini dari 48 pasien yang diperiksa ternyata pemeriksaan fisiknya Kramernya 1, tapi 3 orang itu membutuhkan fototerapi setelah dicek total bilirubin serumnya. Ya, jadi tidak bisa menjadi acuan satu aja acuan kita pegang Kramer score itu tidak bisa, tapi deteksi dini bisa, ya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan penunjang? Ya, tentunya pemeriksaan darah jangan lupa jangan anaknya saja yang diperiksa. Golongan darah ibu yang harusnya ini diperiksa ketika ibunya hamil. Ya, periksa golongan darah ABO resus ibu ya, bila golongan darahnya O atau resus positif perlu dilakukan pengawasan. Bahwasanya nanti bisa saja resiko bayinya nanti mengalami hiperbilirubinemia. Jadi begitu bayinya lahir, maka haruslah dipantau sampai nanti bayinya pulang. Ya, kemudian periksa darah bayinya. Bila memang bayinya tadi mengalami neonatal jaundice ya, darah lengkap, bilirubin total dan direct dan golongan darah bayi ABO dan resus itu dulu ya. Kalau memang ada kecurigaan hemolitik, boleh kita lanjutkan yang lain, uji komtes kah, morfologi ya, atau bila curiga bayinya dengan sepsis atau ada faktor resiko sepsis, infeksi pada ibunya, nah maka kita boleh septic screening ya. Atau bila ada tanda-tanda hipotiroid ya, misalnya tadi wajahnya sindrom ya, maka kita boleh menilai memeriksa fungsi tiroidnya dan periksalah TORCH apabila tadi dicurigai memang ada infeksi TORCH ya. Nah, pemeriksaan penunjang lainnya selain periksa darah adalah yang tidak invasif namanya bilirubinometer transkutan. Jadi, prinsip bilirubinometer transkutan ini adalah dia menilai kadar bilirubin total melalui alat yang alatnya ini punya sensor yang diletakkan di kulit bayi. Ya, tapi eh, dilakukan bisa pada bayi cukup bulan ataupun bayi prematur yang mengalami kuning. Ya, kemudian pemeriksaan ini bisa kita lakukan tiap 24 jam untuk menilai progresivitas dari kuning pada bayi tadi. Ya. Nah, akurasinya baik ya, tapi semakin tinggi kadar bilirubin apalagi di atas 20, akurasinya tidak baik ya. Jadi tidak dianjurkan kalau seandainya ada sampai bilirubin terdeteksi lebih dari 20, maka kita harus evaluasi dengan bilirubin total serum ya. Nah, kalau sudah bayinya tadi kita deteksi dengan bilirubin transkutan, kemudian kita fototerapi, terus kita mau nilai lagi nih bilirubinnya berapa, maka kita tidak bisa melakukannya dengan bilirubin transkutan lagi karena setelah fototerapi akurasi dari alat ini akan berkurang ya. Nah, berikutnya adalah bilistik. Bilistik adalah untuk mengukur konsentrasi bilirubin total dalam sampel darah bayi baru lahir. Jadi, bilistik ini juga non-invasif karena darah yang diambil adalah darah melalui kapiler tumit bayi dari heel prick. Kalau diambil dari heel prick, tentunya darah yang diambil tidak banyak ya, mungkin sekitar 0,3 cc saja. Dan ini tentunya tidaklah senyeri diambil darah vena ya. Jadi ini diambil darah melalui kapiler ya. Nah, bilistik ini terdiri dari alatnya yang bilistik reader namanya, alat penyaji, atau ada bilistik strip ya untuk stripnya. Jadi mirip fungsinya itu kayak kita periksa kadar gula darah ya. Tapi kalau kadar gula darah kan cuma 1 tetes saja ya. Tapi kalau bilistik ini karena dia masuk ke dalam strip ya, maka darah yang diambil sekitar lebih banyak dari pengambilan darah untuk kadar gula darah ya, sekitar 0,3 cc.
Nah, kemudian nanti setelah kita teteskan di bili test strip ini, akan dideteksi dalam hitungan detik berapa kadar bilirubinnya ya, 10 kah, 12 kah, 13 kah, ya, apakah sudah masuk ke dalam kategori untuk fototerapi. Jadi nanti kita masukkan ke dalam grafik fototerapi. Nah, ada satu penelitian lagi nih, Dokter Mahendra juga yang buat ya. Dokter Mahendra ini menilai bagaimana sih akurasinya transkutan ini dibandingkan bilistik. Ya, kalau bayi-bayinya cukup bayi-bayinya beratnya di atas 2000 gram, ternyata transkutan ini sensitifnya dan spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan bilistik ya. Bilistik sensitivitasnya lebih rendah, tapi spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan transkutan. Jadi boleh kita gunakan sebagai panduan kita untuk diagnostik hiperbilirubinemia ya. Oke. Nah, s- eh, bagaimana kalau seandainya eh, indikasi kita untuk memeriksa apakah semua darah harus diperiksa? Kalau ada bayi kuning kan tidak ya kan? Pertama, darahnya terlalu banyak diambil, yang kedua biayanya terlalu besar ya. Jadi ada panduannya. Jadi kalau seandainya ada bayi, ada ikterus yang terjadi dalam 24 jam usianya atau kurang dari 24 jam, maka yang terbaik pemeriksaannya adalah kita lakukan pemeriksaan bilirubin total serum ya, bilirubin total serum atau bilirubin transkutan ya. Bila ikterus tidak sesuai dengan usia bayi, ya kita lakukan bilirubin total serum ataupun bilirubin transkutan. Bila kadar bilirubin totalnya meningkat dengan cepat, ya, misalnya tadi kita cek bilirubin transkutannya 10, kemudian besok kita nilai kok udah 17, ya. Berarti kan ada peningkatan sangat cepat ya. Maka kita harus evaluasi apa penyebab peningkatan sangat cepat. Yang paling sering peningkatan sangat cepat itu adalah karena hemolisis ya. Jadi harus diceklah darah lengkapnya. Kita mau tahu HB-nya berapa ya. Morfologi darah tepinya untuk melihat eritrosit, gambaran eritrositnya, golongan darahnya ABO dan resus, Comtest, retikulosit dan G6PD ya. Apakah memang ada gangguan di NZ6PD walaupun ini jarang ya, tapi boleh kita curigai kalau ada terjadi peningkatan lebih cepat, inilah yang harus kita periksa ya. Bila hasil bilirubin total serum indikasi untuk dilakukan transfusi tukar atau tidak respon terhadap fototerapi, ya sudah dilakukan fototerapi yang intensif, tapi tetap kuning dan bilirubinnya naik, nggak ada turun-turunnya, maka itu indikasi transfusi tukar ya. Jadi harus dievaluasi retikulosit, dispidi, septic screening, urinalisis dan kultur urin ya. Termasuk juga tadi apa namanya tanda-tanda hemolisisnya, termasuk darah lengkap dan morfologi ya. Bila terus berkepanjangan, terus-menerus, ya sampai 2 mingguan nih, terus-terusan. Selain bilirubin total serum dan direct, ya, jadi bilirubin total serum dan direct, kita juga screening hipotiroid dan penyebab lain bisa ada gangguan galaktosemia, ya. Nah, bila terjadi peningkatan bilirubin direct, ya, bukan bukan indirect tapi direct, kita evaluasi ya septic screening, urinalisis, kultur urin, sama evaluasi buah BAB-nya, fesesnya ya tentunya. Yang kita khawatirkan kalau bilirubin direct ini bisa karena kolestasis jaundice ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke manajemen neonatal jaundice. Tentunya ketika kita bayi dengan neonatal jaundice, kita harus tata laksana, tujuan kita adalah untuk menurunkan kadar bilirubin serum. Bagaimana kadar bilirubin serumnya cepat turunnya. Kemudian kita harus mengupayakan jangan sampai bilirubin ini nanti muncul komplikasi terhadap otaknya, neurotoksisitas ya, sehingga kita harus cepat menurunkan kadar bilirubin mencegah komplikasinya ke otak. Dan kita harus tahu cari penyebab dari neonatal jaundice ini. Jangan cuman di fototerapi tapi tidak tahu penyebabnya apa. Kan seringnya gitu ya, bayinya kuning ya udah di fototerapi, udah turun udah pulang. Tapi tidak tahu etiologinya apa yang menyebabkan neonatal jaundice ini. Ini harus dicari tahu penyebabnya ya. Oke. Tujuan fototerapi ya,
salah satu untuk menurunkan kadar bilirubin di dalam darah, ya, bilirubin indirect tentunya ya, dengan cara fototerapi. Tujuannya adalah menurunkan kadar bilirubin dengan cara dia memecah molekul-molekul bilirubin tadi menjadi produk yang lebih kecil-kecil lagi ya, fotoisomer ya, sehingga dia nanti bisa diekskresikan ya menjadi bentuk-bentuk isomer lebih kecil, bisa dibuang, diekskresikan, bisa melalui feses ataupun melalui urin ya. Bayi-bayi yang dengan terapi fototerapi ini kulitnya itu terpapar oleh blue light, sinar biru ya, yang panjang gelombangnya 460 sampai 490 nanometer. Jadi bukan pakai sinar matahari ya. Sinar matahari tentu panjang gelombangnya berbeda. Sinar ultraviolet panjang gelombangnya berbeda ya. Yang kita mau adalah panjang gelombang sinar biru yang gelombangnya panjangnya 460 sampai 490. Dengan gelombang inilah si bilirubin tadi bisa dipecah-pecah menjadi isomer-isomer yang lebih kecil sehingga bisa dibuang ya. Kalau dengan ultraviolet itu nggak bisa terjadi pemecahan isomer tadi ya. Nah, sekarang pasti kita berpikir ya, Nah, sebenarnya kami sudah melakukan fototerapi, tapi kok kuning bayinya ini masih kuning-kuning aja, Dok. Kemudian bilirubinnya turunnya dikit, ya. Jadi keberhasilan kita melakukan fototerapi itu ditentukan oleh beberapa hal, ya, tergantung. Ya, yang pertama, pastikan dulu jarak lampunya dengan bayinya sesuai nggak jaraknya ya. Kalau menurut AAP atau American Academy Pediatric merekomendasikan jarak lampu sama ke bayi itu jarak dari lampu ke bayi itu sekitar 40 cm. Jadi nanti kalau melakukan fototerapi ukur dulu udah 40 cm tidak. Inilah jarak standarnya ya untuk lampu dan bayi. Kemudian pastikan luas permukaan tubuhnya yang terpapar oleh blue light tadi, fototerapi itu hampir lebih dari 80% dari luas permukaan tubuh bayi. Ya, kadang-kadang kita blue light ya, tapi karena pampersnya kebesaran ya, jadi pampersnya menutupin sampai ke lutut ya. Belum lagi nanti banyaklah di sini infusnya yang dibalut-balut ya, pakai plester dibalut-balut tertutupin lagi, belum lagi nanti matanya yang kebesaran sampai wajahnya tertutup ya, belum lagi topinya yang kegedean ya, jadi itu mempengaruhi. Harus lebih dari 80% yang kulitnya luas permukaan tubuh yang terpapar oleh sinar biru tadi ya. Kemudian yang sering dilupakan adalah jumlah radiasinya, iradiasi atau intensitas cahayanya. Ya, intensitas cahaya ini bisa terbagi dua. Ya, ada fototerapi yang standar yang punya intensitas cahaya atau iradiasinya itu 10 mikrowatt per sentimeter buju sangkar per nanometer. Ya, ada yang intensif. Kalau intensif, intensitas iradiasinya lebih dari 30 mikrowatt per sentimeter kubik per nanometer. Ya, jadi yang direkomendasikan yang mana? Tentunya guideline itu merekomendasikan fototerapi intensif ya. Tapi yang beredar sekarang di rumah sakit itu umumnya yang fototerapi standar. Jadi kalau kita menggunakan fototerapi standar, tentunya penurunan kadar bilirubinnya itu hanya maksimal 20% pada 24 jam pertama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pasien cukup bulan ya, kemudian bilirubinnya 17 atau 15 misalnya di fototerapi ya. Dalam 24 jam itu maksimal turunnya itu sekitar 3. Berarti ya kalau dicek ulang bilirubin totalnya itu 12 ya. Kadar kuningnya bisa kelihatan, masih kelihatan pasti kalau 12 ikteriknya ya kan. Tapi apakah itu kita boleh hentikan dengan kadar 12 tertentu itu sudah di bawah cut off point-nya. Kalau di bawah cut off point ya udah dihentikan ya, jadi tidak perlu lagi. Nah, permasalahannya lain adalah apakah fototerapi standar Bapak Ibu punya itu memang intensitas cahayanya sampai 10 mikrowatt? Belum tentu ya. Nanti adalah yang lampu LED-nya putus satu, ya kan? Ada yang putus dua, ya.
Jadi kalau lampunya sudah putus, tentu iradiasinya semakin turun. Kemampuannya untuk memecah isomer-isomer itu juga semakin berkurang. Penurunan kadar bilirubinnya juga makin rendah. Jadi pastinya di terapi pun 24 jam, kadarnya pasti nggak akan turun gitu ya. Turun tapi sedikit ya. Nah, berbeda kalau dia pakai fototerapi yang intensif yang iradiasi lebih dari 30 mikrowatt ya itu kadar bilirubinnya bisa turun lebih cepat itu 1 sampai 2 miligram per desiliter per jam tapi hanya 4 jam sampai 6 jam pertama selanjutnya dia akan menurun tapi tentunya dibandingkan standar tentunya lebih cepat turunnya pakai yang intensif dibandingkan yang standar ya. Nah, sekarang sering sekali kita menggunakan tirai. Ya, niatnya ya dok, pakai tirai dok, ditutupin semuanya sampai bayi-bayinya tertutup supaya cepat kadar bilirubinnya turun. Nah, itu kan tujuan pakai tirai awalnya. Atau ya dok, kalau sinarnya mengganggu dok, mata petugasnya nggak enak kelihatannya dok. Terus bayi-bayi lain juga nggak nyaman dok, sinarnya terlalu terang misalnya ya. Nah, menurut AAP, bolehkah menggunakan tirai? Kalau AAP boleh aja merekomendasikan oke-oke aja, boleh aja pakai tirai. Tapi tirainya ini menggunakan kain yang khusus. Nama material kainnya reflektif. Jadi kalau reflektif ini ada kandungan katunnya sama poliesternya ya 80% polyester 20%-nya katun ya. Jadi dengan memakai tirai ini dengan kain tertentu itu dia meningkatkan intensitas dan luas paparan fototerapi katanya begitu kata AAP ya. Tapi menurut NICE, National Institute of Health and Care Excellence, itu tidak menganjurkan, nggak usah. Ngapain pakai tirai? Sulit nanti mengobservasi bayinya. Menurut mereka begitu. Bagaimana dengan kita? Kita tentunya pakai PNPK, kan, Panduan Nasional Pelayanan Kesehatan. Dari PNPK bilang tidak direkomendasikan menggunakan tirai. Ya, berarti kita ikut yang PNPK. Ya, kenapa PNPK sampai merekomendasikan begitu, tentunya kan harus ada penelitiannya, ya. Jadi sudah diteliti oleh Dr. Mahendra kembali. Jadi Dr. Mahendra ini memang sangat aktif meneliti tentang bayi neonatal jaundice ya. Banyak sekali penelitian beliau ya. Jadi beliau ini meneliti ada bayi yang difototerapi pakai diselubungin pakai tirai warnanya hitam, ada yang warna hijau, ada yang warna putih ya. Kalau umumnya kita biasanya kan warna putih ya. Jadi dia menilai ada yang warna hijau, ada warna hitam, ada warna putih. Ternyata bayi-bayi yang pakai tirai putih pada saat tirai hijau pada saat fototerapi malah katanya intensitas dari cahaya lampu, intensitas dari sinar fototerapi itu malah turun sampai 3 mikrowatt per sentimeter kubik per nanometer. Rugi kan kita? Kita kan maunya malah ningkat, kok ini malah turun. Jadi kerten hijau tentunya menurut penelitian ini tidak baik ya, malah menurunkan intensitas dari sinar fototerapi tadi. Nah, bagaimana dengan tirai hitam? Tirai hitam pun dapat menurunkan intensitas fototerapinya 5 sampai 6 mikrowatt per sentimeter bujusanga per nanometer. Sama-sama turun. Kalau hijau 3 malah hitam lebih banyak, 5 sampai 6 meter per sentimeter bujusanga per nanometer. Ya tentunya kita juga memahami ya kalau warna hitam ini dia bukan mendarkan cahaya, malah menyerap cahaya ya. Mungkin itu salah satunya membuat intensitas sinar ini berkurang ya, menurun ya. Bagaimana dengan putih? Nah, kalau menurut sifatnya, kalau putih malah dia memantulkan sinar ya, harusnya dengan putih kita harapkan intensitasnya makin tinggi ya. Tapi dari penelitian ini Dokter Mahendra bilang kalau pakai putih pun tidak diperlukan ya. Karena walaupun memang digunakan pakai putih, intensitasnya juga tidak akan banyak meningkat gitu. Jadi memang tidak direkomendasikan untuk menggunakan tirai. Itu sesuai dengan PNPK ya. Tapi tentunya Bapak Ibu harus pastikan juga fototerapi Bapak Ibu itu standar atau intensif. Kalau standar, lampunya oke atau enggak, bagus atau enggak ya. Kalau bila perlu memang harus dicek
kadar intensitasnya ya untuk memastikan ini memang sesuai atau tidak ya. Nah, ini panduan fototerapi pada bayi usia kehamilan di atas 35 minggu ya. Jadi inilah berdasarkan grafik inilah kita bisa memulai kapan kita harus fototerapi atau tidak. Misalnya bayinya ternyata sehat-sehat saja, cukup bulan 38 minggu, sehat, nggak ada faktor resiko apapun. Jadi badannya kuning, dicek kadar bilirubinnya ternyata kadar bilirubinnya 12 ya. Artinya bayi ini sebenarnya menurut grafik ini belum ada indikasi untuk dilakukan fototerapi ya menurut dari grafik ini. Jadi ini panduan kita ya. Jadi tergantung apakah bayinya sehat, ada nggak faktor risiko, semuanya ditentukan oleh grafik ini ya. Oke, efek samping dan komplikasi fototerapi. Jangka pendeknya, komplikasi dari fototerapi ini tentunya bayinya tidak nyaman, ibunya tidak nyaman karena terpisah dari ibunya, bayinya ya. Kalau matanya tidak ditutup dengan baik, ya, tidak menggunakan kacamata yang benar, ya, malah itu akan merusak retina. Kemudian bisa peningkatan suhu tubuh, hipertermi oleh karena sinar sinar dari pantulan sinarnya, bisa dehidrasi, ya. Kemudian kalau kita ternyata melakukan fototerapi, ternyata yang meningkat adalah hiperbilirubin direct atau bayinya kolestasis, maka bayinya itu bisa warna kulitnya jadi Bronzen baby syndrome ya. Jadi kayak kayak perunggu gitu warna kulitnya. Jadi hati-hati juga harus pastikan ini hiperbilirubinemia yang indirect yang tinggi bukan yang direct ya. Kemudian efek samping jangka panjangnya ya. Jadi ada satu penelitian menyatakan bahwasanya ada hubungan antara pemberian fototerapi terhadap kejadian asma, rinitis atau konjungtivitis di kemudian hari. Kenapa? Karena katanya fototerapi ini sinarnya itu dia akan merangsang menstimulus struktur imunitas. Jadi ada gangguan keseimbangan antara imunitas seluler T1, T2 yang ini sehingga kalau tidak seimbang maka akan menimbulkan gejala alergi. Itu jangka panjangnya ya. Nah, pada keadaan yang hiperbilirubinemia yang sangat tinggi ya, maka perlu dilakukan transfusi tukar. Apa indikasinya? Transfusi tukar ini dilakukan bila bayinya sudah kita fototerapi dulu dengan fototerapi intensif ya, fototerapi intensif yang intensitas sinarnya, iradiasinya itu di atas atau sama dengan 30 mikrowatt per sentimeter bujur sangka per nanometer. Jadi tidak boleh misalnya kita cuma lakukan fototerapi intensif, kok bilirubinnya nggak naik, nggak turun-turun, malah naik, terus langsung aja langsung transfusi tukar, nggak boleh juga ya. Syaratnya harus fototerapi yang intensif. Itu pun Bapak Ibu juga harus memastikan ini benar-benar intensif atau enggak. Periksa dulu lampu-lampunya segala macam ya. Jangan nanti fototerapi intensif, tahu-tahu tadi lampunya dua mati. Berarti nggak sampai 30 nanti mikrowatt iradiasinya ya. Jadi gagal jadi fototerapi intensifnya ya. Karena menentukan transfusi tukar ini memang sangat banyak komplikasinya ya. Jadi kalau bisa dengan fototerapi intensif turun, kenapa harus transfusi tukar ya? Nah, walaupun tujuannya sama-sama menurunkan kadar bilirubin ya, karena kita tahu eh, kalau seandainya bilirubin ini tetap tinggi dalam darah, tentu akan neurotoksisitas. Jadi kita mencegah komplikasinya sebenarnya ya. Tapi resiko efek sampingnya juga komplikasinya juga banyak di transfusi tukar ini ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dia mengganti mengeluarkan darah bayi, dikeluarkan darah bayinya ya. Kemudian diganti pakai darah donor ya. Dan ini dilakukan berulang-ulang, nggak bisa diambil darahnya 100 cc habis itu masuk 100 nggak bisa. Nanti bayinya bisa shock ya. Jadi bayinya nanti dipasang arteri kateter ada di tangan kanan misalnya, di tangan kiri venous kateter ya. Yang satu yang dari arteri untuk mengeluarkan darah, diambil darahnya ya sekitar eh, bisa 3 cc atau 5 cc atau kalau mau berani bisa sampai 10 cc tergantung ya. Hmm, jadi kalau diambil 5 cc misalnya dikeluarkan 5 cc maka eh
maka yang dimasukkan juga 5 cc ya. Kemudian ditunggu, pantau, klinis bagus bayinya ya. Kemudian dikeluarkan lagi 5 cc, dimasukkan lagi 5 cc ya. Jadi berulang-ulang sampai target kita terpenuhi ya. Kita target 2 kali 80 cc per kilogram berat badan ya. Jadi sampai target darah kita yang kita mau itu sudah masuk ya dengan cara bergantian. Oke. Nah, panduan transfusi tukar kita berdasarkan grafik juga. Apakah dia sudah masuk ke dalam grafik? Misalnya tadi dalam 72 jam, ya bayinya usianya 72 jam, sudah dilakukan fototerapi intensif, fototerapinya baru, nggak ada lampu-lampu yang rusak, kemudian jaraknya sudah diatur 40 cm, kemudian luas permukaan tubuhnya udah 80% yang kena ya, dilakukan 24 jam malah makin naik, makin tinggi. Kita nilai ternyata bayi ini beresiko, ada faktor resiko, misalnya siblingnya atau abangnya misalnya pernah di fototerapi, ya abang yang kedua, yang pertama, kedua juga fototerapi, kadarnya tinggi-tinggi misalnya ya, ya ternyata diperiksa setelah di fototerapi intensif malah kadarnya jadi 22 misalnya, maka bayi ini kita eh, eh, harus diindikasikan untuk transfusi tukar ya. Jadi tetap panduannya menurut grafik, tapi sebelumnya ini grafik yang dikeluarkan oleh American Academy of Pediatrics ya. Tapi tetap harus dilakukan fototerapi intensif terlebih dahulu ya. Nah, apa yang dikhawatirkan karena komplikasinya ini banyak ya. Yang pertama adalah gagal jantung ya, kemudian emboli udara, sepsis, bayinya hipoglikemi, trombositopeni, hipotermi, hipokalsemi ya. Kemudian hipomagnesemi, ya, necrotizing enterocolitis. Jadi karena komplikasinya sangat banyak, tentunya pemantauannya juga harus sangat ketat ya. Kita harus evaluasi per 30 menit analisa gas darahnya, kemudian elektrolitnya, termasuk kalsiumnya, kemudian memilih darahnya yang baik ya, supaya menghindari terjadinya gangguan elektrolit juga. Nah, jadi karena risikonya tinggi dan pekerjaannya juga komplit ya, jadi ini harus benar-benar dipertimbangkan apakah bayi ini memang diindikasikan untuk transfusi tukar. Nah, bagaimana dengan obat-obatan? Nah, sering kan kita tuh masih ada saya jumpai bayinya dirujuk terus kuning, udah dapat fenobarbital. Terus saya bilang, emang dia kejang? Nggak kejang dok, tapi dikasih fenobarbital karena kuning ya, untuk profilaksis katanya. Jadi saya bingung ya. Jadi fenobarbital tidak direkomendasikan diberikan pada bayi-bayi neonatal jaundice, pada bayi-bayi kuning nggak boleh diberikan. Karena nanti bisa menimbulkan efek sedasi pada bayi baru lahir ya. Terus memang penggunaannya juga sebagai profilaksis tuh nggak ada ya. Nah, tapi kalau bayinya kejang, boleh dikasih fenobarbital. Di sini fenobarbitalnya sebagai anti kejang, bukan untuk profilaksis kejang atau profilaksis untuk komplikasi neurotoksik atau untuk pengobatan neonatal jaundice bukan ya. Fenobarbital digunakan sebagai anti kejang boleh. Sebagai neonatal jaundice jangan. Oke, bagaimana penggunaan ursodeoxycholic acid? Ya, ini kan sering juga dipakai ya. Nah, ini hanya diindikasikan untuk neonatal kolestasis. Jadi kalau ada kadar bilirubin direct di atas 1 mg per desiliter, kita boleh berikan ursodeoxycholic acid. Berarti bayi ini masuk kategori neonatal kolestasis ya, karena tujuannya dia akan meningkatkan aliran empedu sehingga nanti dia mengurangi kadar bilirubin total serum ya. Dan dibandingkan bagaimana pembandingnya bila ursodeoxycholic acid ini obat-obatan sama fototerapi. Kadang-kadang kan ibu-ibu kan dok, gak usah fototerapi, kasih obat aja lah dok gitu ya. Jadi belum ada membandingkan efikasi dan keamanannya karena memang secara fungsi, secara kerja juga berbeda ya. Secara kerja berbeda. Kalau fototerapi kan kita memecah menjadi isomer yang lebih kecil supaya terbuang bilirubinnya itu melalui ekskresi urin dan feses kan. Kalau ursodeoxycholic ini kan dia meningkatkan aliran empedunya. Jadi sementara
bilirubin di darah itu tetap tinggi ya. Jadi nggak ada tidak ada pembandingnya. Jadi masih terbatas ya sampai saat ini. Oke. Nah, komplikasi yang ditakutin neonatal jaundice adalah neurotoksisitas bilirubin karena pada keadaan bilirubin yang terlalu tinggi tentunya akan bilirubin ini masuk ke sawar-sawar otak, blood-brain barrier, ya, maka bilirubin di otak akan meningkat. Bayinya akan mengalami permasalahan neurologi, ya, gangguan neurodevelopmental, bisa aktivitasnya menurun, minumnya juga nggak mau, malas minum, ya, bisa nanti gangguan penurunan kesadaran, respon auditoriknya juga jelek, ya, jadi bisa gangguan kualitas pergerakan motorik, ya, kemudian bisa terjadi eh, gangguan reversibel ataupun irreversibel tentunya dalam keadaan yang eh, tertentu ya. Jadi eh, yang ditakutkan adalah memang pada keadaan akut bilirubin ensefalopati ini resiko bayinya cacat dan meninggal ya. Faktor resiko bilirubin ensefalopati ya bisa inkompatibilitas, abioatoresus, hemolisis, yaitu defisiensi SPD atau cirrhosis herediter, bisa asfiksia kurang dari 5 menit, kurang Apgar skornya dalam menit pertama itu kurang dari 5 ya, asidosis, pH-nya di bawah 7, kemudian ada infeksi ya, kemudian hipoalbumin ya, kadar albumin serumnya di bawah 3. Oke. Nah, ini adalah bilirubin induced neurological dysfunction modified atau BIN-M scoring system ya. Jadi BIN itu ada BIN, ada BIN-M. Yang ini yang modified ya, yang merupakan skor untuk meningkatkan menilai tingkat keparahan berat. Tentunya kalau Dok, kita kita sudah ya. menginformasikan dok, kita dengan diskusi nanti sampai 17.15 ya dokter. Oh iya 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 iya. Oke, saya cepatin. Baik Jadi dokter. tentunya bila terjadi akut bilirubin ensefalopati ringan ini, kalau ada kerusakan otaknya reversible, tapi harus terapinya cepat, tepat, deteksinya cepat ya. Kalau yang sedang, ensefalopati yang sedang ini kemungkinan bisa reversible ya kalau seandainya terjadi perbaikan dan penurunan dari bilirubin. Tapi kalau yang berat ya kerusakan otaknya irreversible. Jadi dengan menggunakan bind score ini, modified score ini, kita bisa menginterpretasi, menegakkan prognosis dari bayi ini ya. Nah, manajemen neonatal jaundice pada bayi prematur. Apakah bayi prematur sama? Pendekatannya tentunya ada pendekatan yang berbeda ya. Nah, prematur ambang batasnya berbeda dengan bayi cukup bulan. Jadi, permasalahan pada bayi prematur waktu di fototerapi ya ini. Ketika di fototerapi, luas permukaan tubuh yang terpapar sinar itu kurang. Karena apa? Bayinya kecil ya. Pakai alatnya banyak, elektrodanya, saturasi oksigen, belum lagi infusnya, belum lagi pampers yang kebesaran, tertutup sebagian kakinya, belum lagi nanti kalau pakai sipep, pakai topi, mata itu tutup ya, pakai alat, alatnya pun sudah menutupin sebagian dari wajahnya. Jadi luas permukaan yang terpapar sinar itu kurang sehingga eh, fototerapinya juga tidak tidak efektif ya, karena em, banyak penghalang dari fototerapi tersebut. Oke. Nah, panduan kita tergantung berat badan lahirnya, ya, apakah 1.500, 1.900, ataukah 1.250, 1.499, ya, ini bergantung ke berat badan lahir, nanti kita tinggal plotkan aja, apakah masuk ke standar RIS untuk lakukan fototerapi, ya, apakah masuk ke transfusi tukar, ya. Nah, begitu juga yang untuk lebih kecil lagi ya di bawah 1.000 atau 1.249 gram itu juga berbeda grafiknya ya, nanti disesuaikan aja ya. Oke, kesimpulan jadi tentunya neonatal jaundice merupakan keadaan klinis kuning pada kulit dan selera mata yang sering ditemui pada bayi berlahir. Jadi kita perlu identifikasi faktor resiko sedini mungkin ya, pemantauan berkala pada bayi dengan faktor resiko yang ada dan pemeriksaan bilirubin bayi bila dijumpai memang terus atau
ketika bayinya pulang ya. Yang diharapkan adalah deteksi dini dan tata laksana yang cepat dan tepat sehingga kita dapat mencegah komplikasi neurotoksisitas bilirubin pada bayi baru lahir. Demikian sharing kita hari ini mengenai neonatal jaundice. Saya kembalikan kepada